Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Rizka Rahmawati dan teman saya Putri Indah Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memahami, mengidentifikasi, serta menganalisis accounting. Yang pertama ada pengertian accounting. Accounting atau akuntansi merupakan sekumpulan ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang perekayasaan penyediaan jasa dalam bentuk informasi keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua ada laporan keuangan. Laporan keuangan ialah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang lainnya yang terjadi di dalam dunia bisnis. Laporan keuangan tidak hanya terjadi pada transaksi pembelian atau penjualan saja, melainkan ke transaksi yang lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Yang ketiga, ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama, ada pemilik perusahaan. Kepentingan laporan keuangan untuk memajukan perusahaan dalam menciptakan laba. Selain itu, pengembangan usaha bank tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik perusahaan. Yang kedua, ada karyawan. Laporan keuangan sebagai peningkatan kesejahteraan apabila bank mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian. Yang ketiga ada pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kepatuhan dan kemajuan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter pada pengembangan sektor-sektor usaha tertentu. Yang ketiga ada perpajakan. Pihak pajak akan lebih mudah menjalankan tugasnya untuk menetapkan besarnya pajak bagi bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada masyarakat. Laporan keuangan merupakan jaminan terhadap jumlah uang yang disimpan di bank. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana atau masyarakat dapat mengetahui kondisi bank secara langsung. Tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja, dan juga perubahan posisi keuangan bagi perusahaan yang mempunyai manfaat bagi sejumlah besar masyarakat baik pemakai dalam pengambilan keputusan. Komponen-komponen laporan keuangan terbagi menjadi 5, yakni 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 3. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Komponen neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu atau pada tanggal tertentu seperti saat tutup buku. Sebenarnya jika dijabarkan kembali, neraca dibagi menjadi beberapa pos-pos. Salah satunya ialah persediaan, piutang usaha, hutang usaha, dan yang lainnya. Komponen laporan laba rugi menggambarkan sebuah laporan mengenai penghasilan laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Fungsi laporan keuangan. Nomor 1, laporan keuangan sebagai bahan evaluasi. Yang dimaksud adalah laporan keuangan dapat menjelaskan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, permasalahan apa yang sudah terjadi, dan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Dapat diartikan bahwa laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap investor terkait jumlah pajak atau yang lainnya. Dan yang ketiga, laporan keuangan berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksud dari kalimat tersebut adalah jika suatu perusahaan mempunyai catatan keuangan yang banyak mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut mengalami kemunduran, dan begitu pun sebaliknya. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat rentabilitas dan likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya, angka-angka rasio dapat digolongkan menjadi 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio solvabilitas, 3. Rasio rentabilitas. Arti dari rasio keuangan itu sendiri ialah perbandingan antara dua atau lebih kelompok data laporan keuangan dalam periode tertentu. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam penyelesaian kewajiban dalam jangka pendek. Rasio likuiditas sendiri terbagi menjadi 3, yakni 1. Current ratio, 2. Quick ratio, dan ketiga working capital to total asset. Dan yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage, yaitu kebalikan dari rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam penyelesaian kewajiban dalam jangka panjang. Jika dijabarkan, rasio ini terbagi menjadi 6, yakni debt ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, team interest earned, current liability to inventory,
Dan yang terakhir, operating income to total liability. Dan yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan serta efisiensi perubahan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Rasio ini terbagi menjadi 4, yakni 1 total asset turnover, 2 inventory turnover, 3 average collection period, dan yang terakhir 4 working capital turnover. Lalu yang terakhir rasio profitabilitas, yaitu menggambarkan pengukuran efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Rasio profitabilitas ini sendiri dibagi menjadi 4 kelompok, yakni net profit margin, gross profit margin, return on asset, dan return on equity. Sekian presentasi dari kita berdua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.